Shalom saudara dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Kiranya cinta kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian 25 ayat 33. Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Perlu keseimbangan membangun kehidupan putra-putri kita, saudara. Setiap orang tua memimpikan anak-anaknya sukses dalam membangun kehidupan ini. Orang tua juga rindu anak-anaknya hidup rukun dan damai. Anak-anak tumbuh dan berkembang meraih masa depan yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Sebisanya jangan sampai gara-gara harta dunia yang sifatnya sementara, saudara, hubungan anak-anak menjadi retak. Semuanya tidak bisa jadi dengan sendirinya, saudara. Nah, apa yang terjadi di keluarga Ishak? Dari ayat ini, saudara, kita mendapatkan kesan Esau kakaknya Yakub memandang ringan hak kesulungan itu, saudara. Buktinya Esau rela menukar hak kesulungannya sebagai hak yang dimilikinya sebagai anak sulung hanya dengan makanan. Apa sih hak kesulungan itu, saudara? Seorang yang mempunyai hak sulung berhak menjadi imam dari seluruh keluarganya. Menjadi imam maksudnya, saudara, menjadi perantara antara keluarga atau sukunya dengan Tuhan. Suatu jabatan rohani yang mulia di mata Tuhan, saudara. Di masa itu, jika si sulung menolak hak sulungnya, ia telah berbuat dosa di mata Tuhan. Tentu saja sikap Esau sangat merendahkan jabatan imam yang seharusnya diterimanya dengan penuh tanggung jawab. Mengapa, saudara? Dengan menukarkan hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah, Esau telah secara sengaja merendahkan jabatan imam. Sebuah kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Hal rohani yang bisa membuatnya berhubungan akrab dengan Tuhan. Lalu siapa yang salah, saudara? Tentu saja orang tuanya Ishak dan Ribka. Hal yang mestinya harus diutamakan, saudaraku. Esau mungkin menganggap tidak ada manfaat dengan menjadi imam. Di era sekarang, seperti membangun kehidupan rohani seseorang kepada Tuhan Yesus, saudara. Nah, bagaimana kita membangun kehidupan rohani putra-putri kita, saudara? Banyak orang tua Kristen yang menyepelekannya, saudara. Tidak penting begitu anggap sebagian orang tua. Yang diutamakan les matematika, bahasa Inggris, atau keterampilan lain. Membangun kerohanian anak-anak diabaikan sama sekali. Kita mati-matian menyekolahkan putra-putri kita di sekolah yang bertaraf internasional, saudara. Masuk ke universitas yang bergengsi, bahkan hingga ke luar negeri. Membangun kehidupan di dunia ini perlu keseimbangan. Kesalahan Ishak yang tidak memperhatikan kehidupan rohani Esau berbuah pahit. Jika kita mengikuti renungan pagi ini, beberapa hari ke depan kita akan mendapati dari keturunan Yusuf lahirlah Dari keturunan Yakub lahirlah Yusuf
yang kelak diberkati Tuhan secara luar biasa sehingga menjadi raja muda di Mesir, saudara. Sebaliknya, dari keturunan Esau tidak muncul anak yang meraih kedudukan cemerlang. Apa yang harus kita perbuat sebagai orang tua? Saudara, segera perbaiki cara pandang kita yang keliru, saudara. Kita harus mendampingi putra-putri kita di dalam membangun kerohanian mereka. Jangan sampai terjadi ketidakseimbangan di dalam menjalani hidup ini, saudara. Kita seharusnya gelisah jika anak kita tidak suka berdoa, malas baca firman, dan acap kali bolos beribadah, saudara. Di tangan kitalah orang tuanya kemana kelak anak-anak kita berjalan. Janji Tuhan bisa diraih jika kita mendahulukan Tuhan dengan membangun rohani mereka. Puji Tuhan. Matius 6 ayat 33 berkata demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan salah membuat prioritas, saudara. Utamakan Tuhan, maka anak-anak kita akan meraih masa depan yang penuh harapan. Haleluya. Kita berdoa, saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sudah tertabur di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang berkuasa menyucikan, menguduskan hati pemikiran kami, mengarahkan kami supaya kami dapat mengajarkannya kepada anak-anak kami. Anak-anak kami Tuhan, anak-anak yang berguna. Olehnya Tuhan, biarlah turun kuasa-Mu, hikmat-Mu Tuhan bagi kami, supaya kami dapat mengajar anak-anak kami untuk kelak mereka anak-anak yang berguna, takut akan Tuhan, menghormati orang tuanya, dan berkat dimanapun mereka berada, dan menjadi pelayan Kristus yang setia. Urapilah kami Tuhan. Begitu juga kami dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi anak-anak kami. Urapilah sehingga firman-Mu Tuhan berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hati setiap anak-anak kami, seluruhnya para pendengar program Santapan Rohani. Kau berkati keluarganya, pribadi lepas pribadi anak-anaknya, keluarga lepas keluarga kami ya Tuhan, sudah mendengarkan renungan dalam program Santapan Rohani. Terpujilah nama-Mu, termulialah nama-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan pada saat hari ini. Berjumpa kembali kita dalam renungan firman Tuhan selanjutnya. Puji Tuhan.